Halo, Leo. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu kedua. Di sini ada King of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Kartu keempat. Di sini ada Temperance. Kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Calicus. Dan kartu yang keenam, di sini ada Judgment. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Pentacles. Oke. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan bahwa ya akan terjadi perubahan dan peningkatan di dalam kehidupanmu, di mana situasinya, keadaannya menjadi semakin baik, dan kamu akan menjadi orang yang sangat kaya dan sangat beruntung. Kenapa? Karena ada hal-hal baik di dalam kehidupanmu saat ini, serta ada kenyamanan, keharmonisan, dan kebahagiaan kembali di dalam hubungan asmara ataupun di dalam hubungan keluargamu. Jadi kaya bukan berarti berapa banyak kekayaan, berapa banyak harta dan materi, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, mungkin baru-baru ini kamu mulai menemukan ataupun mengungkap rahasia besar di dalam kehidupanmu, ya, di mana mungkin baru-baru ini kamu ketahui bahwa ada yang janggal, bahwa ada yang tidak beres, bahwa ada kebobrokan di dalam kegiatanmu, seperti pekerjaan, seperti bisnis dan usaha ataupun kegiatan yang lainnya. Kamu mulai mengetahui bahwa ada kecurangan, ada manipulasi, ya, ada persekongkolan yang mungkin dilakukan oleh lingkungan, oleh orang-orang, ataupun oleh kamu. Sehingga mengakibatkan kerugian, kemunduran secara finansial untuk masing-masingnya. Oke? Dan dari sinilah kamu mulai mencari tahu kebenarannya. Mulai berbicara dari hati ke hati. Dan mulai mencari di mana kesalahannya. Tetapi bukan mencari siapa yang salah, tetapi justru ingin mencari solusi dan cara terbaik agar bisa keluar dari keadaan ini, agar bisa menata kembali ya apa yang selama ini terjadi, sehingga menyebabkan kemerosotan secara finansial, secara penghasilan. Nah, akhirnya mulai ada kejujuran, mulai ada keterbukaan, mulai ada saling mengakui kesalahan yang dilakukan dari lingkungan, dari orang sekitar, bahkan dari dirimu sendiri. Dan dengan begitu muncullah komitmen bersama untuk bisa menjadi yang terbaik, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, dan mulai ingin memberikan yang terbaik untuk setiap kegiatan kalian, sehingga terjadilah peningkatan secara kualitas. Sehingga terjadilah kemajuan, kesuksesan kembali di dalam setiap kegiatan. Nah, inilah mungkin salah satu faktor yang membuat melonjaknya, menjadi semakin baiknya penghasilan, menjadi meningkatnya finansial. Dan tentunya ada kehidupan yang mapan yang akan kamu dan lingkunganmu dapati saat ini.
Oke, inilah mungkin salah satu rahasia besar yang mampu kamu ungkap dan akhirnya mampu kamu bawa menjadi lebih baik. Nah, ditambah ya, kamu mulai menemukan sebuah permasalahan besar di dalam hubungan asmaramu. Di mana selama ini mungkin hubungannya begitu hambar, begitu beku. Karena adanya ketidakjujuran, adanya waktu yang berkualitas yang semakin hilang, dan adanya perhatian yang sangat berkurang untuk satu sama lainnya, untuk kamu dan pasanganmu. Sehingga kamu dan dia mulai mencari pelarian, mulai mencari perhatian di tempat lain. Oke, sehingga keadaannya begitu sulit, begitu membosankan, ya, begitu melelahkan hati dan pikiran. Oke, dan inilah yang mulai kamu fahami dan akhirnya kamu mengakui bahwa ini tidak boleh berlangsung lama. Dan kamu mulai berbicara dari hati ke hati dengan pasanganmu, ya, dan mulai saling mengakui kesalahan, mulai saling terbuka dan jujur bahwa sempat melakukan pengkhianatan ataupun melakukan kecurangan di tempat lain begitu ya. Dan dengan begitu ada komitmen bersama untuk ingin merubah semuanya menjadi lebih baik, mulai ingin menjadi yang terbaik untuk satu sama lainnya, dan mulai menyisihkan waktu yang berkualitas, perhatian yang berkualitas untuk masing-masingnya setiap hari, sehingga ada hubungan yang kembali hangat, yang kembali harmonis yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Makanya di sini tergambar akan sangat kaya, akan sangat beruntung. Karena apa? Karena ada perbaikan secara finansial, kemajuan dan peningkatan di dalam kegiatan, baik pekerjaan atau apapun itu. Dan hubungan kembali menjadi harmonis dan kembali menjadi hangat. Inilah yang akan membuat kamu menjadi seorang yang sangat beruntung. Pernah melewati badai ini. Jadi inilah mungkin rahasia besar yang mampu kamu ungkap. Meskipun sakit, meskipun capek, meskipun lelah, tetapi hal inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada derajat tertinggi, pada kualitas terbaik di dalam dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini hal hebat, peristiwa besar, hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, seperti kemajuan secara finansial, ya, kekompakan, kesulitan di dalam teamwork, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan bisnis. Karena apa? Karena masing-masing mulai berkomitmen yang baik untuk membawa kegiatan ini menjadi lebih baik. Dan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Inilah mungkin salah satu hal hebat, peristiwa besar yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Dan ditambah, ya, ada pasangan yang semakin cinta, semakin sayang, semakin memperhatikan. Dan itu pun kamu lakukan sebaliknya untuk dia. Dan terjadilah kehangatan, keharmonisan di dalam hubungan asmaramu, di dalam hubungan keluargamu. Dan tentunya anak-anak, ya, keluarga besar tentunya akan senang dan akan bahagia melihat ini. Nah, inilah mungkin salah satu hal hebat, salah satu kebahagiaan yang luar biasa yang akhirnya kamu dapatkan kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, ini menggambarkan bahwa ada kekuatan, bahwa ada power di dalam dirimu sendiri ya, untuk mengarahkan kehidupanmu, mau kamu bawa ke arah mana. Dan tentunya kamu akan bawa ke arah yang lebih baik setiap harinya. Dan tentunya ada kekuatan di dalam dirimu ya, untuk terus membina, membawa hubungan asmaramu, hubungan keluargamu agar tetap terjalin harmonis, agar tetap hangat, agar tetap bahagia. Dan kekuatan itu ada di tanganmu sendiri. Jadi, jadilah yang terbaik dan terus berikanlah yang terbaik untuk siapapun di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini ketegasan ya. Ketegasan, kedisiplinan, tetapi tegas bukan berarti keras ya, tetapi di sini ada hal-hal baik, ada aturan-aturan yang harus kamu jalankan setiap harinya, di mana kamu tidak ingin lagi kehilangan kebahagiaan di dalam kehidupanmu.
Nah, jadi kamu terus melakukan hal baik ini. Melakukan aturan-aturan yang baik ini harus kamu jalankan. Seperti disiplin, tepat waktu, ya, menjaga integritas, tentunya memberi perhatian dan waktu yang berkualitas untuk pasanganmu dan untuk orang-orang tercinta. Nah, jadi kamu akan mampu mempertahankan kebahagiaan dan kesuksesan di dalam kehidupanmu setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya temperance. Nah, ini keharmonisan ya. Keharmonisan, kenyamanan, dan kebahagiaan kembali terjadi di dalam kehidupanmu. Di mana ada keseimbangan antara kamu, antara lingkungan, antara pasanganmu. Semuanya sangat seimbang. Semuanya saling melakukan hal-hal yang hebat untuk satu sama lainnya. Nah, jadi di saat ada kerjasama yang apik, di saat ada kolaborasi yang kompak, di saat itulah terjadi kemajuan-kemajuan secara kualitas. Ya, dan di saat ada saling memahami, saling perhatikan, saling memberi waktu yang berkualitas untuk kamu dan pasanganmu, ya, sehingga terjadilah hubungan yang semakin harmonis, semakin bahagia, dan semakin nyaman ya di dalam kehidupanmu dan akan kamu pertahankan setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Calicus. Nah, ini optimisme, kepercayaan diri untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia. Dan optimisme ini kamu dapati bukan dengan begitu saja. Optimisme ini kamu dapati dengan berbagai macam peristiwa. Seperti luka, seperti kecewa, seperti sedih. Ya, tetapi hal inilah yang akhirnya menempa dirimu menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkualitas daripada sebelumnya. Ya. Dan hal ini mampu kamu transfer untuk orang-orang yang ada di sekitarmu sehingga ya, semuanya sangat optimis, sangat berkeyakinan untuk bisa menjadi yang terbaik setiap harinya, sehingga ada kualitas yang semakin baik dari setiap kegiatan-kegiatannya. Dan untuk hubungan asmara tentunya ada optimisme bersama untuk terus membina hubungan ini agar lebih bahagia, agar lebih nyaman ke depannya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Judgment. Nah, ini perubahan yang baik. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di dalam kehidupanmu dan seolah-olah kamu sedang memulai kehidupan baru tetapi dengan versi terbaikmu. Nah, di saat kamu mampu berdamai dengan masa lalu, di saat mampu memperbaiki keadaan, ya, bukan menyalahkan keadaan, di saat mampu memperbaiki kesalahan, bukan mencari siapa yang salah, dan di saat itulah terjadi kemajuan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu membuka secret, membuka rahasia besar di dalam kehidupanmu. Ya, meskipun ini sulit, meskipun sakit, meskipun kecewa, ya, tetapi inilah kenyataannya dan kamu harus bisa bangkit dari keadaan itu. Sehingga kamu temukan kualitas terbaikmu dan kamu bisa tularkan, bisa transfer untuk orang-orang sekitarmu, ya, sehingga terjadilah kemajuan untuk masing-masingnya dan akan kamu dapati kembali kebahagiaan di dalam hubungan asmaramu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.